Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Agustia Putri, perwakilan dari kelompok 4 dari kelas SD 20A4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah pengantar pendidikan, lingkungan pendidikan, dan perannya. Dosen pengampu yaitu Ibu Asih Wayuningsih, MPD. Oke, kita langsung saja ke bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab atas terhadap kedewasaan anak didik, namun lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak didik, karena anak didik pasti akan tinggal di suatu lingkungan yang akan mempengaruhi anak didik. Fungsinya masing-masing, unsur-unsur lingkungan tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dalam menentukan keberhasilan peserta didik. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian lingkungan pendidikan? Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk lingkungan pendidikan, tripusat pendidikan? Nomor 3, apa saja fungsi lingkungan pendidikan? Nomor 4, apa yang dimaksud lingkungan pendidikan yang islami? Nomor 5, seperti apakah pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik? Di sini ada tujuan penelitian. Nomor 1, untuk mengetahui yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan. Nomor 2, untuk mengetahui jenis-jenis lingkungan pendidikan, tripusat pendidikan. Nomor 3, untuk mengetahui tentang fungsi lingkungan pendidikan. Nomor 4, untuk mengetahui tentang lingkungan pendidikan islami. Nomor 5, untuk mengetahui pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Mari kita ke bab 2 yaitu pembahasan. Di sini ada pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi, lingkungan pendidikan ialah latar tempat berlangsungnya pendidikan, khususnya pada 3 lingkungan utama, pendidikan yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan secara umum, fungsi lingkungan pendidikan ialah membantu peserta didik dalam interaksi dalam berbagai lingkungan sekitarnya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang terjadi agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Perlu dikemukakan bahwa pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 kegiatan, yang ini membimbing, mengajar, dan melatih. Ayat 1 pasal 1 dan UU nomor 2/1989. 3 aspek tersebut dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Membimbing, terutama berkaitan dengan pemantapan jati diri dan pribadi dari segi-segi perilaku umum atau aspek pembudayaan. Nomor 2. Pengajar atau mengajar, terutama berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Nomor 3, melatih, berkaitan dengan keterampilan dan kemahiran atau aspek teknologi. 2. Bentuk lingkungan pendidikan atau tripusat pendidikan. Di sini bisa dilihat dari segi anak didik, tampak bahwa anak didik secara tetap hidup di dalam lingkungan masyarakat tertentu tempat ia mengalami pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang disebut tripusat pendidikan. Nomor 1, keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan sedarah. Lingkungan keluarga sungguh-sungguh merupakan pusat pendidikan yang penting dan menentukan. Karena itu, tugas pendidikan adalah mencari cara membantu para ibu dalam tiap keluarga agar dapat mendidik anak-anaknya dengan optimal.
Akhirnya perlu ditegaskan lagi bahwa di samping pendidikan keluarga itu, keluarga juga seyogianya ikut mendukung program-program lingkungan pendidikan lainnya seperti kelompok bermain, penitipan anak, sekolah, kursus atau kelompok belajar, organisasi pemuda sebagai pramuka, palang merah remaja, dan lain-lain. Pendidikan keluarga berfungsi A. Sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. B. Menjamin kehidupan emosional anak. C. Menanamkan dasar pendidikan moral. D. Memberikan dasar pendidikan sosial. E. Meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. F. Memberikan dasar pendidikan sosial. G. Meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Nomor 2. Sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat. Karena itu, sebagai sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan diantaranya sebagai berikut. A. Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. B. Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. C. Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta berilmu-ilmu dan sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai situasi dan kondisi sekolah antara lain: A. Pengajaran yang mendidik. B. Peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan atau BP di sekolah. C. Pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat atau sumber belajar PSB. D. Meningkatkan dan pemantapan program pengelolaan sekolah. Ketiga, masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di sekolah. Bila dilihat ruang lingkup masyarakat, banyak dijumpai keanekaragaman bentuk dan sifat masyarakat. Namun justru keanekaragaman inilah dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia. Tidak langsung, kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari segi yakni: A. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan jalur sekolah atau jalur sekolah lain maupun yang tidak dilembagakan atau jalur luar sekolah. B. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung. C. Dalam masyarakat bersedia sebagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan atau utility. Fungsi lingkungan pendidikan terhadap proses pendidikan manusia. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang terbudaya, 2. Pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, 3. Pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. 2.4 Lingkungan pendidikan Islami. Lingkungan yang Islami merupakan lingkungan yang di dalamnya terdapat kedamaian dan berlangsung kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang mencerminkan kepatuhan dan ketundukan serta menyerahkan diri kepada Allah. Dari sisi pendidikan Islam, lingkungan pendidikan Islam merupakan suatu lingkungan atau tempat yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Dengan demikian, yang dimaksud lingkungan pendidikan Islam merupakan lingkungan atau tempat yang berguna untuk menunjang suatu kegiatan pendidikan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan keislaman sehingga terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. 2.5 Pengaruh timbul balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas, lingkungan, proses perkembangan, dan anugerah. Khusus untuk faktor lingkungan, peranan tripusat pendidikan itulah yang paling menentukan baik secara tersendiri ataupun secara bersama-sama. Ada 3 kegiatan pendidikan, yakni 1. Pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. 2. Pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. 3. Pelatihan dan dalam upaya pemahiran keterampilan.
Dalam bentuk penerapan muatan lokal kurikulum SD atau lampiran kependidikan Mendikbud nomor 10412 U1987 dikemukakan beberapa tujuan yang lebih rinci dari muatan lokal tersebut yang dikategorikan dalam satu kelompok sebagai berikut. 1. Tujuan-tujuan yang segera dapat dicapai yaitu A. Bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid. B. Sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. C. Murid dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. D. Murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Tujuan-tujuan ini pun melakukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya yaitu A. Murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. B. Murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. C. Murid menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. Penutup, kesimpulan dari makalah ini yaitu proses pencapaian tujuan pendidikan untuk menghasilkan manusia yang unggul baik secara pribadi maupun penguasaan ilmu pengetahuan tidak hanya tergantung tentang bagaimana sistem pendidikan dijalankan oleh lingkungan pendidikan formal, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat secara umum. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, terutama sebagai sumber daya pendidikan yang bersedia agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Dan di antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain terdapat hubungan timbal balik serta saling mempengaruhi antara lingkungan pendidikan. Antara lingkungan pendidikan yang satu dan lingkungan yang lainnya disebut sebagai tripusat pendidikan. Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, namun ada hubungan saling mempengaruhi di antara lingkungan pendidikan. Ya, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.